Perkenalkan, saya Francisca Isanarella dengan NIM 2020200009. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama dosen pembimbing, yaitu Ibu Erlina Prihatnani, SSI MPD, dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Konsep Dasar Perkalian Pecahan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa sumber penelitian terdahulu. Pertama, matematika merupakan ilmu yang berisi konsep abstrak yang perlu dipelajari secara konkret. Teori Brunner menyebutkan bahwa ada 3 tahap berjenjang dalam pembelajaran matematika, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Kecenderungan guru untuk langsung memberikan aturan untuk dihafal dan diterapkan menyebabkan siswa hanya menghafalkan materi, namun tidak memahami konsepnya. Tidak utuhnya pemahaman siswa akan suatu konsep dapat menyebabkan miskonsepsi, salah satunya dalam materi perkalian pecahan. Kesalahan dalam mengalihkan bilangan pecahan ditemukan dalam penelitian Fitri DKK tahun 2020, di mana siswa melakukan perkalian pecahan dengan menghitung perkalian pecahan menggunakan konsep yang sama dengan konsep penjumlahan. Selain itu, dalam penelitian Meganingtyas DKK tahun 2023, ditemukan kesalahan siswa yang mengerjakan perkalian pecahan dengan cara mengalihkan antara pembilang dan penyebut bilangan pertama sebagai hasil dari pembilang, dan mengalihkan antara pembilang dan penyebut bilangan kedua sebagai hasil dari penyebut. Keterbatasan pengetahuan guru dan tidak adanya media yang dapat digunakan untuk menyajikan konsep perkalian pecahan dengan lebih konkret menjadi penyebab terjadinya proses pembelajaran matematika yang hanya bersifat transfer knowledge dari guru ke siswa. Salah satu media yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut adalah dengan pembuatan video pembelajaran. Dalam penelitian Mulia tahun 2018, Haryemi DKK tahun 2023, dan Huri Laini DKK tahun 2022 menyebutkan beberapa kelebihan video sebagai media pembelajaran. Di antaranya, mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran serta meningkatkan minat dan motivasi siswa. Oleh karena itu, dibuatlah video konsep dasar perkalian pecahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan video pembelajaran matematika yang konstruktivis mengenai konsep dasar perkalian pecahan dengan alur video yang logis dan sistematis. Dari tujuan tersebut, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian R&D. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan metode angket. Validator media dalam penelitian ini terdiri dari 3 dosen dan 3 guru SD. Teknik analisis data yang digunakan adalah penghitungan angket yang berpacu pada skala Likert, dan rumus PS sama dengan S dibagi N dikali 100%. Kriteria pengkategorian hasil penilaian media dapat dilihat dalam tabel berikut. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama, tahap analisis. Dalam tahap ini dilakukan analisis terhadap miskonsepsi perkalian pecahan, yaitu siswa menghitung perkalian pecahan dengan menyamakan penyebut. Siswa mengalihkan pembilang dan penyebut bilangan pertama sebagai hasil dari pembilang dan mengalihkan antara pembilang dan penyebut bilangan kedua sebagai hasil dari penyebut. Serta siswa melakukan perkalian silang dalam menghitung perkalian pecahan. Selanjutnya adalah analisis video perkalian pecahan. Ada 2 video yang dianalisis, yaitu video TikTok Pak Dodi terkait perkalian pecahan yang masih kurang rapi dan kurang konstruktivis untuk dapat dipahami siswa SD.
serta video YouTube Math and Roll terkait perkalian pecahan yang belum memiliki contoh kontekstual dan menggunakan bahasa Inggris, sehingga siswa SD akan merasa kesulitan dalam memahami isi video. Berdasarkan penelitian Farista DKK tahun 2018 dan Nanda tahun 2017, video pembelajaran yang baik memuat beberapa hal, yaitu memiliki informasi dan pesan yang jelas, dapat digunakan secara mandiri, mudah diakses, memiliki isi yang sistematis, memiliki tampilan grafis yang menarik dan resolusi video yang tinggi, serta dapat merangsang motivasi belajar. Telah dilakukan beberapa tahap dalam mendesain, di antaranya mengidentifikasi tipe perkalian pecahan, mendesain alur video dengan Microsoft Word, mendesain representasi pecahan menggunakan CorelDRAW, serta mendesain karakter tokoh menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Tahap selanjutnya adalah pengembangan, di mana semua desain yang sudah dibuat disusun dalam PowerPoint dan Canva, kemudian dilakukan perekaman dan pengeditan menggunakan aplikasi CapCut. Berikut ini beberapa cuplikan tampilan video yang sudah jadi. Dalam tahap implementasi, dilakukan uji coba terbatas dengan mahasiswa pendidikan Matematika FKIP UKSW Angkatan 2023. Dengan hasil temuan, adanya alur yang kurang sistematis, lalu ditindaklanjuti dengan mengubah alur video, yaitu mengingat konsep perkalian terlebih dahulu, kemudian baru mengajukan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, dilakukan uji validasi video dan LKPD dengan 2 dosen pendidikan matematika, 1 dosen PGSD, dan 3 guru SD. Temuan hasil validasi yang pertama perlu ditambahkan permasalahan kontekstual. Hal ini ditindaklanjuti dengan menambahkan masalah kontekstual pada awal video. Yang kedua, pemberian nomor halaman pada LKPD. Tidak ditindaklanjuti karena LKPD hanya 1 halaman saja. Dari uji validasi diperoleh persentase kevalitan rata-rata yaitu 95,37% dengan kategori sangat baik. Dari hasil lembar validasi diperoleh beberapa kelebihan media, yaitu yang pertama, video disusun secara konstruktivis dengan alur yang logis dan sistematis dan berdasar pada teori Brunner, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang kedua, penjelasan yang terdapat dalam video tidak menimbulkan miskonsepsi. Yang ketiga, video memiliki tampilan yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, video dapat memfasilitasi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, video dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja. Dan yang terakhir, video dilengkapi LKPD dengan model 3CM, yaitu cool, critical, kreatif, dan meaningful. Untuk lebih memperdalam pemahaman siswa terkait konsep dasar perkalian pecahan. Sedangkan kekurangan dari media, yaitu yang pertama, guru membutuhkan pengeras suara jika video digunakan dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, LKPD harus dicetak terlebih dahulu jika ingin mengerjakannya. Dari uji validasi diperoleh angka kevalitan 95,37%, maka video pembelajaran ini valid dan layak digunakan. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama perlu dibuat video lanjutan terkait konsep dasar pembagian pecahan. Yang kedua, jika dalam video terdapat LKPD, dapat dibuat live worksheet supaya siswa dapat langsung mengerjakan dan mengetahui nilainya tanpa harus mencetak LKPD terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dilakukan implementasi dan uji yang lebih luas, misalnya dengan langsung mempraktikannya di sekolah dasar. Sekian video presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.